Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam agi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saudaraku, tadi sore saya mendapatkan WA dari teman. Beliau berkata kepada saya begini, Bapak Ibu. Bang Pendi, tahukah olehmu bahwa Islam rahmatan lil alamin? Nah, lalu singkat cerita saya membalas WA tersebut. Saya berkata, saya sangat tahu kalau Islam rahmatan lil alamin, tetapi itu hanya sebatas tulisan. Islam rahmatan lil alamin itu hanya sebatas tulisan. Kenapa saya berani menjawab Islam rahmatan lil alamin hanya sebatas tulisan? Buktinya banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu dilakukan oleh siapa? Nah, sedikit-sedikit mereka tersinggung. Hukum penistaan agama misalnya ya, itu hanya berlaku untuk siapa? Bagaimana kita melihat saudara-saudara kita umat Islam yang terang benderang mereka menghina Alkitab, menghina iman kekristenan. Di mana letak rahmatan lil alamin? Ketika mereka mengolok-olok iman kekristenan, mengolok Alkitab. Bahkan sampai sekarang Bapak Ibu, Ustadz Muzir Sitomorang dan Ustadz Nababan dengan terang-terangan, dua ustadz ini jelas-jelas sangat menghina akan Alkitab. Ayat demi ayat yang mereka bacakan, lalu mereka artikan dengan seenak udelnya mereka. Pertanyaannya, di mana letak rahmatan lil alamin ketika mereka menghina iman kekristenan, menghina Alkitab? Bahkan Ustadz Abdul Somad dengan jelas-jelas sekali, sangat terang-terangan dia berkata, di dalam salib itu ada jin kafir. Jin kafir dia bilang di dalam salib. Nah, sementara salib itu adalah salah satu lambang kekristenan ya, salah satu lambang kekristenan. Justru Abdul Somad menghina lambang kekristenan, menghina salib. Nah, ketika Abdul Somad menghina salib, rahmatan lil alaminnya di mana, Bro? Nah, coba saudara jawab dengan benar ya. Belum lagi Ustadz Kainama dan mu'alaf-mu'alaf yang lain Bapak Ibu, yang setiap malam mereka ngerecos ya. Mereka mepepep, yang kenurung Aceh mepepep lepah berat. Nah, jadi para mu'alaf itu tiap malam mereka ngerecos tidak karu-karuan. Yang setiap malam mereka melakukan live, mereka menghina kekristenan. Saudara bisa melihat judul video daripada para mu'alaf itu hinaan luar biasa yang mereka lakukan. Pertanyaannya, rahmatan lil alamin di mana? Nah, belum lagi malam takbiran. Kita melihat malam takbiran seharusnya berjalan dengan tertib, berjalan dengan rapi. Kita mendengar suara gema takbir, tetapi justru terjadi kekacauan di malam takbiran yang dilakukan oleh siapa? Ya, salah satu rumah tokoh umat Buddha dirusak bahkan dibakar. Nah, sementara kita melihat di daerah yang lain, Bapak Ibu, ada salah satu juga pengusaha daripada agama Buddha. Beliau ini melihat umat Islam yang sangat kasihan di saat mereka pergi melakukan salat. Mereka hanya membawa sajadah, lalu oleh belas kasihan yang tinggi ya, sehingga pengusaha daripada agama Buddha itu membangun sebuah masjid di daerah itu. Dan masjid itu bisa diperuntukkan untuk mereka lakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Itu pun kalau mereka ada sholat ya. Yang selanjutnya mereka bisa melakukan kegiatan agama termasuk tadarus di bulan Ramadan. Nah, jadi umat Buddha ini benar-benar umat yang mempraktekkan kasih. Mereka bukan saja mengasihi tetapi mereka cinta kasih. Nah, sampai-sampai orang yang selalu menghina agama mereka tetap mereka kasihi. Mereka bangun tempat ibadah ya. Nah, salah satu daripada pengusaha yang beragama Buddha membangun tempat sholat bagi umat Islam di salah satu daerah di negara ini juga, di bangsa dan negara kita. Di malam takbiran Bapak Ibu, saudara kita umat Islam ya, sebagian ya, bukan semuanya ya, di saat mereka lagi melakukan takbiran di malam Lebaran, justru terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan karena kesalahpahaman. Maka rumah daripada salah satu tokoh agama Buddha dirusak dan dibakar. Nah, pertanyaannya juga sama, di mana letak rahmatan lil alamin? Disenggol sedikit, marah bukan kepalang. Di mana letak rahmatan lil alamin? Berbeda pendapat, langsung terjadi amarah yang luar biasa. Di mana letak rahmatan lil alamin? Bahkan saudaraku para pencinta sejarah bagian, kalau saudara baca sejarah
pada masa khalifah itu juga sangat terjadi, sangat besar terjadinya perang. Bahkan hampir semua khalifah itu dibunuh. Siapa yang bunuh? Mereka sendiri, Bapak Ibu, umat Islam. Nah, jadi janganlah sering-sering Anda katakan rahmatan lil alamin kalau saudara tidak bisa menunjukkan rahmatan lil alamin. Sama dengan orang Kristen yang selalu menceritakan tentang kasih, kasih, dan kasih. Tetapi bila kasih dan pengampunan itu tidak dipraktekkan, tidak dilakukan, udah, kasih itu tidak perlu diucapkan. Contohnya begini, apabila kita punya teman, teman kita tidak sejalan dengan kita, teman kita ini tidak sepaham dengan kita ya, tidak sepemahaman dengan kita, teman kita ini tidak seirama dengan kita, lalu kita jelek-jelekin dia, di belakangnya kita jadi jelekin, kita ini. Nah, jadi letak kasih itu di mana? Nah, jadi jangan ngomong kasih apabila tidak mempraktekkan kasih, ya. Nah, kasih itu bukan saja bercerita tentang uang. Kasih itu bercerita tentang sabar, lemah lembut, rendah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu kasih. Nah, jadi kasih itu lemah lembut, kasih itu rendah hati, kasih itu penyabar, sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak pendendam, kasih itu tidak menghina, kasih itu tidak menjelek-jelekkan. Tetapi kasih itu selalu membawa atau membuat orang lain merasa damai, tentram, dan sukacita ketika bertemu dengan kita. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, mari kita selalu memberitakan Injil dimanapun kita berada. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, Injil harus kita beritakan. Hanya dengan Injil, Indonesia ini akan aman, Indonesia akan damai hanya dengan Injil, Bapak Ibu. Boleh saja orang menghafal kitab suci, boleh saja, silahkan. Tetapi ingat, ya, banyak sekali penghafal kitab suci yang melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Bahkan mereka merasa punya sifat kesombongan yang luar biasa. Bahkan orang-orang seperti itu dengan hafalannya mereka bisa menghakimi orang lain dengan mereka hafal ayat dan ayat, Bapak Ibu. Maka jangan berbangga kepada saudara yang bisa menghafal tetapi tidak tahu apa yang saudara hafalkan. Artinya terjemahan ataupun arti yang saudara hafal tidak tahu. Tetapi berbanggalah saudara semuanya bukan saja bisa membaca kitab suci, menghafal, tetapi bisa melakukan apa yang terkandung di dalam kitab suci tersebut. Nah, saudaraku, kembali lagi, hanya dengan Injil Indonesia akan damai, aman, makmur, tentram, sentosa. Bukan dengan hafalan kitab suci, tetapi dengan Injil, ya. Dengan Injil Indonesia akan aman, Indonesia akan damai, Indonesia akan makmur. Kenapa dengan Injil? Karena Yesus mengajarkan kepada kita semuanya, kasihilah orang yang memusuhi kamu, orang yang membenci kamu, orang yang menganiaya kamu, orang yang mencaci maki, mengolok-ngolok kamu. Dan doakan mereka yang memusuhi kamu. Ini kata kitab Injil. Bila ini diterapkan, Bapak Ibu, saya sangat yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada kekacauan di bangsa dan negara kita. Bagaimana kacau ketika saudara menghina saya tidak membalas hinaan saudara. Justru saya berdoa kepada Tuhan supaya rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan turun pada saudara. Tetapi kalau ketika saudara menghina saya dan saya membalas hinaan itu, terjadilah kekacauan yang luar biasa di bangsa dan negara kita. Maka dari itu, hanya di dalam Injil ada pribadi yang menyuruh kita untuk mengasihi musuh, untuk berdoa terhadap orang yang memusuhi, terhadap orang yang membenci, terhadap orang yang menghina, mengolok-ngolok kita. Di luar Injil tidak ada. Termasuk pada orang-orang yang berkata rahmatan lil alamin. Nah, coba saudara lihat bagaimana saudara kita Bapak Muhammad Kacih. Di dalam penjara, apa yang dialami oleh saudara kita Bapak Muhammad Kacih? Dikasih tinja, Bapak Ibu. Seorang tahanan dikasih tinja kepada Bapak Muhammad Kacih. Tahanan itu pasti orang yang berdosa. Karena tidak mungkin dia tidak melakukan kesalahan menjadi tahanan. Itu tidak mungkin. Jadi ketika dia kasih tinja kepada Bapak Muhammad Kacih,
sama dengan dia makan tinja itu sendiri, Bapak Ibu. Pertanyaan sekali lagi, di mana letak rahmatan lil alamin? Jangan saudara berkata rahmatan lil alamin kalau setiap hari datang saudara ke channel Injil Habaget mencaci maki, menghina, mengolok-ngolok, ma pukoi ma bla 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 bla, macam-macam saudara caci maki dalam bahasa Aceh di channel Injil Habaget. Nah, jadi saya kasih tahu kepada saudara semuanya, be demena dasarnya. Si berat dasarnya waden demena. Beh, si berat dasarnya. Jadi supaya urun ron hanan demena, acin kalian Injil. Ajaran Injilnya ajaran yang lemah lembut, ajaran yang penuh kasih. Karena di dalam kitab Injil, nasabah pribadi, nasidro pribadi yang lemah lembut, yang gebiteni ba'dron dan lung, untuk selalu mendoa ku urang-urang yang bengih ketanyo. Yan, mio di ajaran urang dron kan. Mio na urang bengih ketanyo. Ya, tanyo bengih tema urangnya. Mu na urang tenak tanyo, tenak tema urangnya. Muyana urang tanpa tema urangnya. Ya, dalam Injil hana lagi kan. Dalam Injil urang yang tenak tanyo hanjil bah tenak. Tapi tanyo tam doa ke Tuhan supaya Tuhan jamah urangnya, supaya urangnya makin uro makin ged. Kan makin uro makin palih. Tetapi wate terjadi tenak temena di sini. Nah, dua-dua urang palih. Nah, jadi dalam Injil hana lagi kan. Maka lu pegah ba urang dalam mandung, acikalan Injil sigaga. Acikalan Injil sigaga. Nah, terima kasih. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Malam besok saya akan beritakan Injil dalam bahasa Aceh tentang Yohanes 14 ayat yang ke-6. Salam murtadin.